Kalau Jay sih memang mungkin terlihat paling outstanding ya. Komposisi babak pertama menurut saya sih buruk. Permainan babak pertama juga buruk. Untungnya babak kedua membaik. Tim ini masih muda. Tim ini masih berproses. Masa depannya masih cukup cerah. Ini kerja cerdas melatih Sinteyong atau sebetulnya kerja cerdasnya PSSI? Hai teman nalar, kembali lagi di Tiki Taka Ngobrol Bola Pakai Nalar. Bersama saya Nala Sisterina dan hari ini spesial banget karena nggak cuma hanya satu pundit aja hari ini, tapi ada dua. Ada Bung Toel di sini. Hai Bung Toel, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Bung Sabto, apa kabar? Baik. Senang Sehat. banget akhirnya ketemu lagi, kita siaran bareng lagi. Dan hari ini spesial banget karena tentunya kita semua bersemangat dan bergembira karena Timnas baru saja menang atas Vietnam 1-0 tadi malam. Dan tentunya hari ini, di episode hari ini kita akan bahas seperti apa permainan Indonesia di laga tadi malam. Dan mungkin sebelum kita masuk ke line up, ke pertandingan, mungkin Nala mau nanya dulu nih, kan jersinya juga baru nih ya. Gimana pendapatnya mengenai jersey baru, Bung Toel? Jersey baru apanya nih? Nggak harus dikomentari nih. Penampilan jersey baru mungkin seperti apa? Ya terlalu sederhana aja kali ya. Kalau saya sih komennya itu terlalu sederhana aja mungkin. Terlalu sederhana. Secara desain. Iya, terlalu simple. Ya maksudnya kalau belum pernah ngelihat aslinya yang player issue kan. Oke. Kalau ngelihat itu ya mungkin baru bisa bilang, oh ini bahannya emang oke atau kayak gimana gitu. Cuman yang paling saya agak sedikit keganggu sih, kok putih sama merahnya sama persis, cuman di switch gitu kan. Maksudnya antara home dan away gitu, biasanya kan beda antara home dan away gitu. Nah ini home-nya sama, merah, putihnya tinggal di switch aja, dibalik warnanya. Kayaknya sesimpel itu gitu. Harusnya kan beda ya biasanya. Itu aja sih yang ganggu. Itu aja. Mungkin nanti kalau udah lihat langsung mungkin ya Bung ya, player issue-nya mungkin nanti pendapatnya akan berbeda juga. Oke, kalau gitu mungkin kita masuk ke permainan, ke line up dulu mungkin dari bukan Nadeo, tapi Muhammad Adi Satrio. Kenapa kira-kira saya memilih Muhammad Adi? Kalau kemarin kabarnya sih Nadeo mengalami cedera. Pas lagi latihan sebelum itu dia mengalami cedera. Jadi itu anak-anak juga kaget juga begitu line up nongol. Loh kok ternyata Nadeo mengalami cedera, yang kabar yang ada di grup sih seperti itu. Kalau normal ya mungkin Nadeo atau Hernando yang harusnya bermain, tapi karena emang Hernando lagi cedera, Nadeo pun pas pertandingan sebelum pertandingan mengalami cedera, makanya Adi Rianto. Nah karena sebenarnya di episode sebelumnya kita sempat bahas kemungkinan besar tuh Nadeo, ternyata bukan kan? Kalau menurut Bung Toel gimana? Iya, memang pilihan pertama sih kelihatannya harusnya Nadeo, tapi karena ada situasi kan cedera di pertandingan, di latihan terakhir, akhirnya Adi Satrio. Cuma kalau kita mau sedikit kritis, memang performa Adi Satrio menurut saya di pekan terakhir Liga 1, waktu lawan Persib PSIS, ada gol kedua Persib yang menurut saya sih blunder yang amatir lah dari Adi Satrio. Dan akhirnya tetap kepilih tim nasional ya, skuad timnas. Tapi menurut saya sih secara overall penampilannya masih mengkhawatirkan. Maksudnya tidak bikin nyaman lah. Kalau saya lihat di pertandingan semalam lawan Vietnam. Masih mengkhawatirkan. Ada miss pas ngambil jemput bola ya. Ada miss, bola jatuh, bahaya juga sih. Mungkin baru main, agak-agak grogi juga. Mungkin masih nervous. Ya bisa jadi seperti itu. Ya cuman di level yang segini kan harusnya nggak ada ya yang kayak gitu-gitu. Tambahannya mungkin kalau untuk line up yang menarik, yang jadi catatan menarik, kagetnya itu Sandy Walsh nggak ada di starting 11. Karena sehari sebelumnya dia jumpa preskon dengan Sinteyong. Lazimnya, yang saya tahu pemain yang diajak serta jumpa pers sehari sebelum pertandingan itu akan masuk starting 11. Starting line up 11. Tapi kemarin kan nggak ada. Jadi itu juga agak tanda tanya waktu saya baca di SP-nya. Di SP itu daftar susunan pemain. Loh, kemarin Sandy Walsh jumpa pers tapi nggak ada di starting line up. Itu aja sih hal-hal yang kita tahu itu bagian dari aturan sepak bola gitu. Nah ini ngomong-ngomong starting line up menarik banget juga ya, karena di sosial media dimanapun supporter tuh semuanya hampir semua bilang kok starting line up-nya agak kurang ya. Menurut Bung Sabto gimana? Iya agak kurang, tapi kan dasarnya kenapa akhirnya pemilihannya seperti itu bisa dimaklumi dari kenapa Hubner akhirnya turun kan, karena memang nggak ada Jody Amat, nggak ada si Elkan Bagot, cuman praktis kan si Rizky Ridho ya yang reguler yang ada. Akhirnya nyobain Jaises, untungnya dicoba juga dia karena ternyata dia menjadi one of the best player, the best lah tadi malam gitu. Cuman ya tadi Bung Toel bilang kok bukan Sandy Walsh yang ada di
sayapnya, kok bukan Pratama Arhan yang ada di sayapnya. Ya mungkin dua itu yang agak sedikit kenapa komposisinya seperti ini sih? Jadinya kan begitu Hubner diturunin ke bawah, Jenner kan nggak punya teman untuk bisa memainkan sepak bola yang biasa kita mainkan di Piala Asia kemarin. Marcelino akhirnya dipaksa agak turun ke bawah. Yang biasanya dia kan going forward-nya bagus. Ketika dia turun ke bawah, build up-nya agak sedikit lebih susah juga. Ditambah sisi lapangan juga agak susah untuk membuat mereka main bola-bola pendek ya. Jadi dari komposisi itu agak sedikit aneh. Kenapa? Ya tadi itu dua wingback yang terbaik kita kenapa nggak main. Lalu di tengahnya Marcelino nggak punya teman untuk memegang bola. Dan di depan, kenapa bukan Sananta yang dicoba dari awal, instead of him, kenapa Hoki Caraka yang dicoba? Ya mungkin coba-coba juga kan, kita selalu kaget juga kan, tiap komposisinya starting 11 yang dikeluarin Sintayong kan selalu, lah kok yang main dia sih? Tapi kadang bagus, kadang enggak, ya itu namanya juga risiko ya. Kalau dari Mutual gimana? Apakah setuju gak? Kan digadang-gadang JIZ itu semalam man of the match. Ini ngomong dulu, starting line up apa JIZ? JIZ, saya dalam sudut pandang sepak bola saya bilang bagus. Dalam sudut pandang sepak bola bagus, terlebih dia kan debut ya. Artinya dia baru datang tapi coba memahami adaptasi dan bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena kalau dari sudut pengamat bola, ini kan baru pertandingan pertama gitu loh. Jangan tapi saya akuin bagus. Dia main bagus. Berikan sebuah titik bagus lah. Katakanlah jadi trending topik gitu kan. Sama seperti Noella tanya, JIZ gitu. Kalau saya balik, kenapa JIZ yang ditanyakan misalnya? Kenapa JIZ yang disoroti misalnya? Ya pasti Noella akan bilang bahwa karena dia baru kan, baru dinaturalisasi, dia baru main, debut, main, kasih kontribusi lah besar. Saya setuju itu. Makanya saya bilang bagus. Tapi juga, kan harusnya juga bisa pertanyaan begini. Rizky Ridho pun bagus kata saya sih. Dia main di center back, di tengah, captain gitu loh. Nggak gampang juga buat dia. Tapi menurut saya sih sejauh dia main, bagus. Rizky Ridho pun gitu loh, overall gitu loh. Tadi malam. Ya, jadi dari sudut pandang, kalau dari sudut pandang sepak bola, saya hanya cuma bilang betul bagus, tapi nggak bisa seperti sudut pandang medsos, yang sangat hype gitu ya. Mungkin karena dia berapa kali terlibat one on one dan dia execute plan-nya luar biasa sih di one on one itu. Terutama cuplikan yang dia angkat bola itu kan setara Van Dijk ya. Kalau main kan, tapi kan lawannya Van Dijk juga lebih jago. Sama-sama ini di level yang lebih rendah ya mungkin hampir setara gaya mainnya kayak gitu. Cuma dia harus lihat konsistensi kan kalau udah kayak gini. Iya. Dan kita akan lihat di match-match berikutnya tentunya ya, nanti juga di Vietnam, di Ho Chi Minh. Bung Toel, tadi Bung Toel sempat bilang Rizky Ridho yang mainnya sama bagusnya juga. Apakah itu pertanda dia akan jadi starting line up nanti? Iya, pilihan kalau Jordi Amat tidak dalam kondisi fit atau masih belum fit dalam beberapa hari besok gitu loh. Kan main tanggal 26 hari Selasa ya, Hanoi. Lumayan lah jadi pilihan paling enggak Rizky Ridho untuk bisa mengisi posisi Jordi Amat. Karena kalau posisi kiri center back kan 3 nih, back tengah 3, di kiri itu biasanya kan Elkan Bagot. Kalau enggak Justin Hubner bisa karena dia left foot-nya kuat lah. Rizky Ridho biasanya di kanan kalau ada Jordi Amat. Tapi ketika nggak ada Jordi Amat, rupanya Rizky yang di ke tengah, Izes yang di posisi kanan gitu. Overall sih menurut saya sih babak pertama seperti Noella bilang tadi, iya nggak jalan, bukan pilihan yang bagus gitu loh. Starting line up yang dimainkan di babak pertama pilihan yang buruk. Saya lihat 25 menit awal kita kalah penguasaan bola, kita ditekan. Main di sebelah di wilayah pertahanan sendiri. Shoot on target pertama kan menit 29, Rafael strike itu kan. Jadi memang komposisi babak pertama menurut saya sih buruk. Permainan babak pertama juga buruk. Untungnya babak kedua membaik. Itu aja sih catatannya. Kalau kita bicara dari lini depan, gimana Bung Sato? Kenapa Ramadan Sananta, bukan Hoki? Kebalik ya, maksudnya starternya. Starternya Hoki, bukan Sananta. Iya, sorry, kebalik. Iya. Cuman ya dua pemain ini kan sama-sama tajam ya, sama-sama tajam. Gayanya mirip-mirip juga, agresif, bola-bola atasnya bagus, pressing ke depannya juga bagus gitu. Tapi ya pilihan ya, ternyata pilihan yang jatuh ke Hoki Caraka. Kalau ke Sananta nggak tahu ya, di beberapa pertandingan terakhir kok juga jarang banget dikasih kepercayaan kan untuk menjadi starter gitu. Padahal pengen banget sebetulnya saya pribadi tuh ngelihat dia tuh sebagai starter cocok apa enggak gitu kan. Nggak pernah dimainin di level yang makin tinggi gitu, jarang dimainin si Ramadan Sananta gitu. Cuman yang agak beda mungkin kemarin posisinya si Struijk.
Jadi hoki yang lebih di depan, Stroik kan kalau pas di Piala Asia kan dia yang ujung tombaknya. Dia yang bisa menjadi defender pertama lah ya untuk bisa nge-pressing dulu dari depan gitu. Tapi kemarin tuh mainnya agak sedikit ke pinggir gitu, narik bola ke belakang, agak ke pinggir ke sayap gitu, kayaknya yang membuat lini depan kita nggak kelihatan sebagaimana Man City-nya lah ya, nggak kelihatan menekannya atau seperti apa. Mungkin dari komposisi itu sih yang di depannya hoki. Strike juga akhirnya agak sedikit bingung gitu, dia harus kemana gitu, karena harus banyak mencari ruang, mencari bola. Jadi insting dia yang kemarin kita lihat di lini depan itu yang nggak kelihatan. Mungkin itu sih yang kekurangan dari tandem yang itu. Kalau dari Bung Toel? Hoki pemain muda potensial, striker potensial, cuman untuk main di level seperti semalam, kualifikasi Piala Dunia lawan Vietnam belum siap seperti itu. Belum siap, kenapa? Belum siap. Ya butuh level yang lebih tinggi lah, main di level senior seperti itu dengan lawan kualitas seperti Vietnam, dia belum siap. Dia kan under 20. Bahwa dia potensial iya, cuma artinya di sini perlu apa ya? Wise lah. Pelatih itu wise, apakah ini waktunya, apakah ini bukan, itu harus di itu gitu loh. Walaupun kan menurut saya habis jumpa pers tuh saya baca hari ini berita termasuk di CNN keluar berita bahwa Sinteyong nggak bisa jawab itu juga ketika ditanya kenapa Hoki Caraka yang main gitu loh. Cuma kalau saya perhatikan, kalau kita bicara soal favoritism, Sinteyong memang lebih favorit Hoki kalau saya mau lihat gitu loh. Tapi kalau kita bandingkan dengan Indra Safri lebih favorit Sananta. Kalau lihat aja SEA Games gitu kan, Sananta yang pertama, Hoki bahkan nggak dipanggil kalau nggak salah SEA Games. Jadi ini ada faktor itu juga. Karena kalau misalnya kita mau lebih strict lagi bahwa timnas harus diisi pemain-pemain terbaik, termasuk oleh striker-striker terbaik, ya ini akan jadi debat tebal yang panjang lagi. Mendingan Stefano Lillipali, bukan mendingan, akan lebih jauh pengalaman dan lebih kualitas Stefano Lillipali dengan Hoki. Kita tidak mendebat soal Hoki potensial, tetapi pelatih harus tahu kapan timingnya kan. Karena disitulah yang dibilang tadi, seninya melatih di situ. Dia tahu. Jadi nggak menjerumuskan pemain juga gitu loh. Jadi kalau dari kemarin juga banyak komentar-komentar dari mantan-mantan pemain dan sebagainya soal Hoki. Tapi menurut saya sih poinnya adalah memang belum saatnya untuk main di level ini. Jadi kita nggak perlu hujat Hoki juga. Ini soal timing aja, soal waktu aja. Apakah tepat sekarang atau tidak. Cuma keputusan itu kan kemarin ada di tangan Sinteyong. Jadi sebenarnya kemungkinan Sinteyong mau memberikan kesempatan Hoki untuk bermain, tapi nggak timingnya tepat. Bung, ya? Level pertandingan yang dihadapinya seperti apa? Oke, berarti harusnya jadi di level pertandingan saya ngerasa seperti bahwa apa? dia nggak siap untuk pertandingan semalam, Hoki. Berarti harusnya di level pertandingan seperti apa? Ya kemarin kan waktu lawan Brunei sih siap, ya lanjutan kualifikasi ya. Mungkin yang levelnya di bawah Vietnam mungkin dia siap gitu loh. Kan dia nomor 9, seperti Sabto bilang tadi, di formasi awal itu dia nomor 9 di tengah, strike di kiri, si Witan di kanan gitu. Dan menurut saya sih nggak jalan build up-nya yang babak pertama nggak jalan, nggak naik, nggak progresif ke depan gitu. Dan seperti tadi yang Bung Toel sempat bilang, di babak kedua kan permainan udah mulai lebih mengalir ya Bung ya. Apakah karena masuknya Arhan, Sandy Walsh, dan Egy, dan akhirnya emang Egy ngegolin kan ya? Ada perubahan taktik pasti, menurut saya sih. Ada keberanian untuk lebih menguasai bola selain pergantian tadi. Pratama Arhan jelas memberikan sebuah perubahan, terutama karena dia punya lemparan ke dalam. Catatannya artinya posisi bek kiri kan nggak boleh coba-coba lagi gitu loh. Nathan Chuaon baru datang langsung main, kelihatan nggak in lah. Jadi oke lah. Tapi kita juga nggak bisa kita langsung satu pertandingan kita bilang buruk gitu loh. Jadi saya nggak bisa. Cuman saya lihat bahwa ini perlu pemikiran yang tepat di posisi bek kiri supaya nggak mubazir. Karena di sana ada Pratama, ada Shane Patinama, ada Nathan Chuaon, ada Edu Febriansyah. Edu Febriansyah bagus juga loh. Cuma kan kita harus mikir sebagai lebih besar mikirnya gitu. Nggak boleh pemain itu menjadi sia-sia kan. Bagaimana caranya kan itu. Itu numpuk tuh di kiri. Jadi Bung Sabto? Iya, kalau ngelihat mungkin kalau Pratama kan kemarin di Piala Asia oke gitu ya. Kemudian kita lihat tuh kan dia memang butuh persaingan, butuh persaingan antara pemain yang baru datang gitu. Kalau kita lihat sebelum Piala Asia itu kan agak declining sebetulnya permainan Pratama. Pun dengan Asnawi agak declining juga dari sisi itu. Akhirnya masuknya pemain-pemain ini
Akhirnya membuat level mereka bersaing lagi nih. Gue harus balik lagi mendapatkan posisi gue. Itu yang dirasakan oleh Pratama dan juga oleh Asnawi. Dua-duanya makin progres, maksudnya terpacu lah ya dengan adanya kompetisi di posisi mereka. Ya kalau pilihannya kemarin, mungkin kalau Nathan, kalau kita bandingkan Justin Hubner di pertandingan pertama, itu kan juga jelek banget. Blunder berapa kali kan, kita ngelihat wah ini kayaknya nggak sebagus itu nih pemain. Tapi kedua, ketiga, makin ke sini, baru ternyata pertandingan pertama emang blip aja nih. Dia nggak bagus di pertandingan pertama pas debut doang. Kemarin pun Nathan nggak tahu apakah dia siap di pertandingan kedua, ketiga dan seterusnya, atau memang pertandingan pertama itu betul-betul yang dia kaget juga untuk memainkan debutnya. Jadi kita bisa menilai dia setelah pertandingan-pertandingan ke depannya sih. Itu yang biasa kita nilai pemain kan. Kalau di debut bagus, belum tentu di pertandingan berikutnya juga akan stabil performanya. Debut jelek, belum tentu juga kesananya akan jelek. Bisa juga akan naik. Jadi harus kita tunggu performa mereka, konsistensi. Itu yang selalu kita harapkan kan dari pemain. Ya kalau semalam sih berarti kan ada perhitungan yang miss dari pelatih. Ketika menurunkan Nathan sebagai starter. Ada perhitungan yang miss di situ kan. Baru babak kedua menjadi lebih baik. Maka sebetulnya pertandingan ini sesuai target, menang. Tapi ada banyak catatan. Banyak catatan. Karena dengan effort yang luar biasa, dengan hasil seperti ini main di kandang, kemarin sebetulnya babak pertama was-was kita. Kenapa yang pegang bola jadi Vietnam gitu loh. Lalu untung babak kedua membaik sehingga kemudian position agak menjadi lebih berimbang lah. Walaupun di total akhirnya kita unggul kan 5-5-4-5 gitu kan. Ya faktor keberuntungan ada menurutku sih. Karena itu kan gol yang berasal dari lemparan ke dalam tuh. Ada blunder lagi pemain Vietnam nomor 3 tuh. Asis ya. Van Minh Trong. Jadi clearance sama kontrolnya tanggung gitu kan. Antara kontrol dan clearance gak jelas malah jadi asis buat Egy kan. Ya enak betul lah ya. Kalau kata netizen di sosial media itu katanya gol dari langit katanya. Dari langit. Setuju nggak, Bung? Tapi kemampuan dia, ketenangan dia untuk menjadikan itu gol kan juga patut diapresiasi juga gitu kan. Ya kebetulan dia kirinya memang bagus, ya dia timingnya juga pas untuk melakukan itu gitu. In the right place aja kan? Ya, pas posisinya pas. Posisinya pas, waktunya pas. Betul, gol dari apa? Gol dari langit kalau kata netizen, Bu, bukan kata Noel ya. Untuk menghindari istilah beruntung gitu ya. Iya. Ya oke, apapun lah, gol dari langit atau beruntung, tapi kan dalam ya itu bagian dari sepak bola. Cuma kan pertandingan sepak bola nggak bisa mengharapin keberuntungan terus. Tiap pertandingan kan. Harus ada sebuah identitas, karakter, taktikal yang jelas gitu loh. Dan kemarin kan masih up and down gitu. Babak pertama drop, jelek sekali. Untung babak kedua berubah. Dapat gol, agak mempengaruhi permainan gitu loh. Nah dengan catatan-catatan yang Bung Toel bilang tadi, apa catatan-catatan yang paling penting yang harus dieksekusi di match di Hanoi nanti? Di Hanoi nanti? Ya pasti akan lebih berat satu tantangan. Walaupun kemudian ada sedikit tambahan kekuatan dari Tom Hai dan Ragnar kan di depan dan juga di tengah gitu loh. Tapi pertanyaannya apakah Sinteyong berani juga lebih ofensif? Buktinya main di kandang sendiri dia lebih menurunkan Nathan dulu ketimbang Pratama. Pratama kan lebih ofensif tipikalnya kan. Lebih menyerang gitu. Jadi itu juga masih tanda tanya dari segi taktikal. Nah, makanya kemudian kalau kita mau bicara pertanyaan kritis, ini kerja cerdas pelatih Sinteyong atau sebetulnya kerja cerdasnya PSSI? Dalam hal ini ketua umum, saya harus menyebut dalam hal ini ketua umum PSSI dalam konteks proses naturalisasi dengan timnya lah, karena saya tahu betul juga nggak semua yang terlibat di dalam itu ikut terlibat ngurus ini. Timnya ketua umum Erick Thohir yang beresin semua naturalisasi, sehingga prosesnya kan sangat luar biasa. Sumpah malam hari di tanggal merah, malam KTP, sebelumnya ya. Itu kan sebuah proses effort yang luar biasa gitu loh, untuk demi mensupport Sinteyong. Tinggal sekarang apakah ada kerja taktikal, kerja kecerdasan itu di situ kan tinggal dinilai secara sepak bola. Makanya tadi Noella bilang, JC bagus, Puntel bagus. Kita harus akui itu. Cuma ini kan satu pertandingan. Jangan kayak gini loh. Jordi Amat itu kan bagus kemarin. Itu sempat jelek dihina. Nggak bisa gitu nilai pemain bola tuh gitu loh. Nggak bisa gitu ngelihatnya gitu loh. Justru yang kita lihat adalah mereka itu kan bermain dalam sebuah rancangan gitu. Rancangannya apa sih gitu. Nah kalau rancangannya up and down nggak jelas ya itu yang kita kritisi gitu loh. PSSI-nya udah effort loh. Kayak sekarang kan berangkat charteran mereka, pakai pesawat charteran gitu kan, berangkat gitu loh. Ya kayak kemarin bahwa dia komplain ketidaknyamanan, oke lah. Ketidaknyamanan baju latihan itu oke lah. Cuma menurut saya itu obrolan di belakang layar aja.
ngomong sama BTN Sumarji atau ngomong sama ketua umum langsung. Tapi kalau dia langsung ungkap ke publik seperti itu, walaupun akhirnya diklarifikasi bukan protes tapi saran katanya. Tapi kan udah dimakan ke publik. Maksud saya, PSSI akan diposisikan dalam posisi yang sulit oleh Sinteyong itu, oleh pernyataan Sinteyong terhadap apa? Terhadap kliennya, terhadap partnernya. Tapi bukannya Pak Marji itu yang ngomong ke media? Apa? Yang ngomong ke media kan Pak Marji. Ini bagus lagi. Untung saya nggak sebut kan, umpan saya kemakan sama Kalau Pak Marji yang ngomong lebih repot lagi dong, yo. Dia kan exco. Ya cuman kan dia bagian di tim. Exco dia ngomong. Oh, lebih parah lagi dong. Walaupun di video dibilang ya. Clarify omongan itu. Dibilang kan Coach Shin menyarankan bahwa di Jumpa Pers Sinteyong mengklarifikasi kan. Akhirnya bukan protes, katanya saran gitu. Kan jadi capek gitu. Menurut saya sih nggak harus seperti itu gitu. Semuanya harus di-explain gitu loh. Jadi kalimat awal tuh penting. Makanya wise itu penting. Aparel itu bagian dari kerjasama atau partnernya PSSI. Nah, Anda jangan ludahi piring Anda sendiri. Itu aja lah kalau istilah sederhananya. Tapi kalau itu kan misalnya kalau seperti Sabto bilang itu kan Pak Marji yang ngomong pertama. Itu lebih bahaya lagi. Lebih buruk lagi dari sisi organisasi. Karena dia ketua BTN, dia exco pula gitu loh. Iya. Dia kan bagian tanggung jawab yang... Iya kan dia memberikan saran juga maksudnya. Kontrak itu kan bagian dia juga gitu loh. Mungkin dia melihat pemain nggak nyaman mungkin kan. Ya, makanya belakang layar aja yo. Maksudnya dengan siapa? Dengan aparelnya, dengan ketum, dengan ini. Menurut saya sih itu. Kalau sudut pandang saya gitu. Itu kan dari sisi organisasi nih. Dari manajemen gitu. Dari Musabto, catatan apa? Dari Paliabo. Kalau saya sih ngelihatnya ini ya. Kemarin bisa menang lagi lawan Vietnam, apapun bentuk permainan kita. Selama ini kan kita kalah mulu sama Vietnam. Seri kalah. Park Seo-yong kita kalah mulu lah, maksudnya selalu di bawah mereka gitu. Park Hang-seo. Park Hang-seo. Park Hang-seo tuh selalu bikin kita nggak bisa menang. Gitu. Susah gitu. Tapi kemarin di Piala Asia kita bisa menang. Sekali lagi bisa menang. 2 kali berturut-turut kita bisa menang. Itu kan sebuah langkah yang maju sebetulnya ya. Walaupun dari sisi permainan mungkin kita nggak agree kalau kemarin kita main bagus gitu. Cuman ya win is a win. Kita bisa menang. Yang kita incar kan sebetulnya posisi kedua. Untuk bisa lanjut ke next stage itu kan kita cukup di posisi kedua. Irak terlalu jauh lah. Kita udah lihat permainan di Basra. Parah. Mereka jauh lebih tangguh dari kita. Walaupun sedikit membaik di Piala Asia, kita kalahnya nggak sejauh itu. Tapi level permainan masih terlihat mereka lebih siap gitu. Jadi kita memang ngincar posisi kedua. Jadi kemenangan lawan Vietnam jelas poin plus, dan kalau kita lihat pemain-pemain yang dipilih kemarin 10 dari 11 pemain itu U23. Semuanya di bawah U23, cuman Yakob Sayure yang 26, selebihnya 23 ke bawah. Ini kan suatu bukti lagi bahwa tim ini masih muda, tim ini masih berproses, masa depannya masih cukup cerah, pemain-pemainnya dipanggil ya walaupun Tom Hay sudah 29, tapi kan yang kemarin bermain itu betul-betul pemain-pemain U23, campuran dari pemain-pemain diaspora dan juga pemain-pemain lokal kita, semuanya masih muda. Jadi gue lihat ini kita punya prospek yang bagus ke depan, ya tinggal bagaimana menjaga konsistensinya sih untuk bisa tampil terus bagus. Pertanyaan terakhir, Bung. Oke, pertanyaan terakhir. Kalau kata netizen, man of the match-nya JZ. Kalau menurut Bung Toel siapa? Menurut Bung Sabto siapa? Kalau Jay sih memang mungkin terlihat paling outstanding ya, karena di beberapa posisi atau beberapa sequence yang biasanya akan menyulitkan back-back kita untuk bisa beradu, sprint, sekaligus harus kuasain bola dan keluar dari tekanan, dan dia bisa execute itu 2 sampai 3 kali kalau nggak salah, dia bisa memperlihatkan itu. Itu menunjukkan kesiapan dia yang bisa langsung tune in dengan permainan kita, dan juga kelihatan level dia bermain di Serie B, satu musim depan tampaknya akan promosi juga timnya, sekarang ada di posisi kedua, jadi ya memang level dia berada di level yang bagus untuk timnas kita, dan kebukti kemarin menurut saya sih man of the match dia emang. Oke, Bung Toel? Selain dia tambahannya Marcelino lah. Babak kedua perubahan kenapa kita bisa lebih progresif ke depan, lebih mencoba attacking ofensif ya Marcelino saya pikir bekerja keras banyak. Individu dia banyak keluar itu yang agak sedikit mengubah. Ada 1-2 kali dia lewat itu bagus lah. Terlepas kemudian itu jadi sebuah situasi yang mengancam atau tidak ya. Tapi ada banyak pergerakannya yang merepotkan pertahanan lawan. Kalau saya selain JZ, Marcelino.
Marcelino. Oke, Bung Toel, terima kasih banyak. Sama-sama. Bung Sabto, terima kasih. Sama-sama. Dan teman nalar, jangan lupa ya, untuk kalian juga boleh komen pendapat kalian dan prediksi nih nanti kira-kira Vietnam lawan Indonesia, kira-kira skornya berapa, langsung komen di bawah. Dan jangan lupa saksikan terus Tiki Taka hanya di Nalar TV. See you on next episode.